Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kembali ke channel kami Juarno Sang Putra Channel. Ya, kali ini kita ingin bincang-bincang terkait tentang perbankan. Di mana perbankan saat ini sangat memberikan solusi bagi ekonomi masyarakat. Tapi di sisi lain, selain memberikan solusi, juga memberikan dampak bahaya. Nah, dampak bahaya ini tergantung dari perilaku yang kreditur. Tergantung dari perilaku kreditur. Nah, sehingga ketika kita tidak mampu mengelola, maka dampaknya akan membahayakan. Justru akan membahayakan kita sendiri. Banyak yang kita lihat juga terjadi pelelangan. Ini karena tidak mampu manajemen keuangan perbankan. Dan banyak kita lihat pelelangan rumahnya, melelang sawahnya, melelang motornya, melelang mobilnya, malah melelang sahamnya, teman-teman. Nah, dalam hal ini saya bersama narasumber yang pernah mengelola miliaran rupiah, yang beliau juga pada saat itu cukup luar biasa naik daun dalam mengelola ekonomi perbankan. Nah, hanya saja pengelolaan yang luar biasa untuk bagaimana mendapatkan pinjaman perbankan yang begitu besar, malah justru menjatuhkan dirinya gitu. Atau kata lain, ya bangkrut lah gitu. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya ingin bincang-bincang dengan beliau bagaimana pengalamannya, sehingga teman-teman di luar sana bisa memanage keuangan dengan baik. Apa sih teknis-teknis yang harus dilakukan? Nah, dalam hal ini bukan orang sukses saja untuk mengambil pengalaman terkait tentang perbankan ini. Juga yang mengalami penurunan, ini juga perlu dipahami oleh teman-teman gitu. Oleh karena itu saya langsung tanyakan sama beliau, teman-teman bisa langsung mendengar ini dan tonton terus sampai habis biar tidak salah paham. Oke, Katuan, tolong dibuka maskernya supaya ini jelas gitu. Ya, pengalaman Katuan kan pernah sukses di awalnya mengelola perbankan, hampir 3,5 miliaran dikelola. Tapi di angka puncak pengelolaan itu, sehingga terjadi penurunan yang cukup drastis, sehingga hampir semua aset terlelang. Apa sih permasalahannya sebenarnya? Itu Katuan, sehingga bisa terjadi seperti itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan yang sederhana ini, jadi kita pakai dua pola lah. Ya, artinya dua pola. Kalau kita merujuk secara kesimpulan pendek, itu adalah musibah. Tapi asbab dari musibah itu pasti kan ada. Mungkin secara teori, secara teknis. Secara teori, jadi teori penerapan bisnis itu terkadang ada yang kita paksakan tanpa planning. Seperti yang kita paksakan tanpa planning, seumpama kalau kita sudah memegang modal sampai di angka sekian, seharusnya kita memakai planning, bahkan memanajemen sesuatu itu supaya terarah. Karena hal yang besar tanpa memanage arahnya tidak, artinya destinasinya
terkadang tidak menentu. Nah, satu contoh, saat kita memegang modal ini bisa tidak kita arahkan ke hal yang pokok. Umpama bentuk bisnis kita, katakanlah bentuk bisnis kita sembako. Ya, Sembako ya. Ya. Nah, dalam bentuk bisnis sembako ini, kapasitas modal kita, maaf kalau kita menghitung modal gitu, modal ya, bisa ndak kita meminit? Contohnya begini, Bung Jarno, artinya begini, di sembako, jadi sembako ini sifatnya berputar, tapi keuntungannya terhitung nanti per 30 hari. Per 30 Di sana hari. di cross check Keuntungan ya. Jadi berarti enggak baru untung sehari, baru melihat keuntungan sehari sudah mengatakan itu udah laba bersih ya. Udah laba bersih, jangan. Ya, terus gimana? Sembako ini begini dia, Pak Jarno. Sembako ini perputaran yang luar biasa karena ini menyangkut 9 bahan pokok kan. Ya, sembako. Jadi perputaran bisnis di sembako itu tidak perlu kita jor-joran. Kemampuan omset kita, seumpama kita omset 100 juta per hari, itu saja kita mainkan. Jangan ditambah dulu sampai ada perkembangan. Artinya perputaran barang, nilai uang itu dilihat dari perputaran barang. Perputaran barang. Artinya ketika nilai perputaran bisnis ini mencapai 100 juta per bulan, jangan mengambil 1 miliar. Jangan dulu. Jangan. Itu. Ya. Jangan dulu kita istilahnya sampai melebihi over. Oke, itu tadi ya. Jadi perputaran barang sesuai modal. Apa namanya? Perputaran barang itu disesuaikan dengan modal. Artinya jangan kemudian perputaran barangnya 1 miliar nambah 3 miliar Nambah, gitu. nah, itu salah. Untuk minjam di perbankan. Gitu. Nah, seharusnya seperti apa kira-kira yang harus teman-teman kreditur atau masyarakat lakukan sehingga tidak terjebak untuk terus minjam gitu, tidak terasa semua aset tiba-tiba terjual kan, tergadaikan kan, sehingga akhirnya mulai kembali dari nol dan sulit untuk bangkit kembali gitu. Nah, coba gimana? Itu Pak Haji, coba. Biasanya pertumbuhan itu terkadang itu kan begini dia Pak. Pertumbuhan suatu usaha, katakanlah kalau dalam bahasa konteks besarnya bisnis lah. Pertumbuhan bisnis itu terkadang ada yang sifatnya cepat gitu grafiknya. Ada yang cepat, ada yang lamban, tergantung bentuk bisnis. Ya. Nah, tetapi kalau kita ingin secara instan gitu, itu bisa kita lakukan, tetapi kita butuh persiapan. Sebentar dulu, gimana menurutnya Pak Haji? Kita ini bisnis murni menggunakan perbankan gitu, atau kita bisnis dengan modal yang kecil itu kita kelola sampai matang gitu. Mana kira-kira yang lebih baik menurut Pak Haji itu? Sebenarnya sederhana Pak Juwarno. Jadi kita ibaratkan suatu istilah. Sekarang istilahnya begini Pak Juwarno ya, biar sedikit panjang lah supaya mungkin rekan-rekan bisa memahami secara pencernaan bahasa gitu ya. Jadi kita berikan dua contoh Pak No. Ini dua. Ini satu milik kita, satu milik orang. Katakanlah motor. Kalau kita pakai motor kita pribadi, itu mungkin secara keutuhan, secara pemeliharaan, secara keamanan, kita lebih cenderung punya kita lebih supaya aman.
bahkan tidak bisa tersentuh apapun. Nah, tetapi bila mana kita memakai benda seseorang atau kepunyaan seseorang, itu kita memakainya tanpa perhitungan. Nah, satu contoh, terkadang kita meminjam punya seseorang, bensinnya pun kita abaikan, kebersihannya pun juga tidak kita rawat. Demikian juga halnya permodalan. Permodalan juga begitu ya? Iya begitu. Karena kalau kita memakai modal sendiri, kita bisa menghemat dari semua aspek, baik itu dari penghematan dari rumah, bahkan saat kita berbisnis. Jadi tidak akan tidak akan kita pakai lah sembarangan, karena ini modal kita satu-satunya. Nah, atau enggak, prinsip ini kan ada yang juga, Pak Haji, mohon maaf. ya. Jadi ketika uangnya pribadi, kadang boros. Tapi ketika mau menggunakan uang orang, juga kadang betul-betul dijaga dia gitu kan. Gimana kalau menurutnya? Selemah-lemahnya memakai uang pribadi, Pak No, tapi keuntungannya buat kita. Iya. Segiat-giatnya kita pakai modal orang, itu tetap akan terbagi. Sekarang kalau kita pakai modal bank, Pak Juwarno, bukan kami anti bank, maaf, ini bukan kami anti bank. Bukan anti riba gitu. Bukan anti riba. Bukan anti riba. Iya. Jadi satu gambaran saja ya, artinya supaya bisa dan tolong dikalkulasikan, dihitung gitu sebelum mengerjakan hal tersebut. Ya. Kita ambil contoh angka 100 juta saja Pak Juwarno ya. Modal kita 100 juta. Anda mau pilih mana? Mau pakai murni bank atau ada tambahan dari modal pribadi? Katakanlah kita pakai modal bank, murni modal bank Pak Juwarno. Nah, sekarang bentuk usaha kita apa? Kalau kita mengambil kredit di angka 100 juta, katakanlah kita memakai fasilitas pemerintah atau bank plat merah lah gitu, yang notabene bunganya terendah. Itu kalau tidak salah dia di angka 100 juta paling tidak 1% lah Pak Juwarno, kecuali di luar kur itu bisa 0,8 ya. Kalau kur kita ambil rata-rata sudah Pak No ya, kita ambil bunga komersil 1%. Yang 100 juta ini kalau diambil jangka waktu 36 bulan, artinya 3 tahun. Itu kita bagi 100 bagi 36 kan Pak No? Nanti dia ketemu di angka berapa? Katakanlah kita angka sementara lah gitu Pak Juwarno ya. Angka sementara lah. Angsurannya mungkin kalau pengembaliannya dalam tempo 36 bulan, katakan itu 3 juta Pak No? 3 kali apa enggak salah kita Pak Juwarno ya? Kalau hitung-hitungan saya agak sedikit ini. Pengembalian dalam tempo 36 bulan tuh 100 juta dibagi 36 kena berapa Pak Juwarno? 100. Kalau dia 2 juta, berarti dia kena berapa? 170 begini dia. Atau kasarnya begini aja Pak Juwarno. Kalau hitung-hitungan angsuran nanti kan agak ribet kan? Agak ribet. Jadi bunga terendah dari bank plat merah itu 1% Pak No. Katakanlah yang dari yang 100 juta, kalau tidak salah itu bisa ditambah rate-nya atau bunganya itu menjadi 20 juta. Jadi 120 Pak Juwarno. 120 juta. Ya. Belum dipotong administrasi asuransi biaya ini ya, mungkin antara kisaran 5 juta lah Pak Juwarno. Atau ya kita bulatkanlah 10 Pak No. Mungkin ada ketahan angsuran apa gitu kan. Berarti 90 juta kan? Ya, 90 juta. 90 juta kita akan kembalikan dia 120 juta. 90 juta kita kembalikan 120 juta. Sudah 30 juta berarti Anda belum bereaksi sudah lebih 30 juta. Belum bekerja sudah 30 juta 30 juta akan Anda bayar selama 36 bulan. Di luar kewajiban Anda sebagai nasabah, ada pengeluaran rutin Anda, dan itu akan Anda mau tidak mau Anda akan ambil dari uang bisnis Anda, termasuk modal ini.
Di mana pengeluaran rutinitas itu Pak No, kita hitung kasar saja. Pengeluaran rutin kita di rumah itu 60.000. Atau kita bulatkan 2 juta. 2 juta. Selama Anda mengambil kredit, selama itu Anda akan mengeluarkan uang rutin. Walaupun Anda tidak mengambil kredit. Nah, uang rutin ini 2 juta dikalikan 12 menjadi 24 juta. Menjadi 24 juta. 24 juta kali 3 menjadi 72. 72 juta. 72 juta. 72 juta ditambah 120 juta. Itu yang Anda akan bela selama 36 bulan. 36 bulan. Itu pengeluaran pasti. Ada pengeluaran yang tak terduga. Itu pastinya ada. Ya, kita kembali ke bagaimana kemudian pengalaman pribadi, sehingga yang saya sampaikan tadi itu terjadi sebuah penurunan yang cukup signifikan. Ya, sesuai dengan grafiknya Pak No, naiknya begitu ini, Ya, naiknya begitu melesat. melesat, turunnya pun begitu drastis. Turunnya pun Begitu drastis. Persoalannya begini dia, Pak. Coba, Pak bagaimana Yohan. persoalannya? Pertama, jadi temperaturnya ada di kita, Ya, temperaturnya ada di kita sebagai pelaku. Kalau kita bisa mengatur temperaturnya, pasti akan berjalan. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikannya, kita akan terjebak. Kita akan Terjebak, pasti terjebak. Seperti yang kita bahasakan tadi, menganalisa suatu usaha, menguji coba paling tidak itu 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Karena rata-rata bank Pak No, kalau memberikan kredit komersil itu jangka waktunya hanya 3 tahun. Dan tetapi jarang yang mencapai 36 bulan Pak Juarno. Maksud saya, apakah kemudian di keuangan yang begitu melejit di angka 3 miliar setengah di dalam usaha hasil yang kemudian mulai dari nol, dimulai dari jutaan sampai angka kemudian modal sampai kemudian miliaran rupiah gitu, sampai 3 miliar setengah gitu kan. Nah, di angka yang begitu cukup tinggi secara usaha kan apa saja bisa kita lakukan secara usaha itu. Dan kalau dilihat dari sisi persaingan, ini kan akan berpotensi kemudian kita tidak tersaingi dengan teman-teman yang lain gitu, karena sama-sama berdiri posisinya, sama-sama ada posisinya gitu kan. Nah, apakah kemudian keuangan yang sekian ini menggunakan uang perbankan ini karena ada pembelian aset lain, atau karena memang perputaran modal dari bisnis utama itu yang melemah gitu? Kalau kita fokus pada usaha yang kita geluti, kalau kita tekuni, mungkin tidak terpleset Pak Juan. Iya. Terkadang ada sesuatu planning yang tidak sesuai dengan basic kita gitu Pak. Sekarang kita punya basic seperti kemarin basic saya underdeal, spare part lah gitu. Kami lari ke properti, kami arahkan ke properti. Sementara properti itu kan boleh dikatakan itu pengendapan modal. Ya. Kita membangun suatu properti dengan harapan nanti dimodali lagi dengan bank apa gitu. Tetapi itu salah perhitungan. Salah perhitungan. Itu yang terjadi di era saya gitu Pak Juarno. Bahkan beberapa rekan pun sama dia problemanya. Artinya menggunakan modal bank di bisnis yang belum pasti kita pahami sirkulasi ya. perkembangan usahanya ya. Iya. Sehingga
karena belum begitu ilmunya, belum matang dipahami, ya tidak paham tentang pasar, akhirnya terjadi kemandekan yang cukup luar biasa. Nah, seperti yang saya bahasakan tadi, Pak No, jadi uji coba usaha bisnis itu sesuai dengan jangka waktunya pemberian kredit bank sebenarnya. Jadi jangka waktu bank itu kan 3 tahun. Dalam jangka 3 tahun itu bisa enggak kita ini, artinya sampai 36 bulan ini lolos dari kredit. Ya kebanyakan kan orang tidak lolos dari kredit ini. Saya lihat artinya belum apa-apa, belum tuntas. Mereka melakukan kredit selama setahun, 2 tahun, udah setengah tahun aja. Misalnya kalau setahun udah 5 bulan udah down, udah goyang gitu. Belum mencapai, kemudian setahun di kredit itu gitu. Artinya kalau kita lolos dari itu, artinya ada potensi untuk berkembang gitu. Jadi ini kadang-kadang suatu apa namanya Pak No ya, suatu pembahasan yang rumit gitu ya, karena menyangkut bisnis ini. Ini bisnis ini kan tidak bisa kita pastikan saat ini kita rata-rata omset sekian gitu kan. Apalagi kita artinya usaha kita itu mengandalkan dari modal segalanya Pak No gitu. Baik itu pengeluaran rutin rumah tangga, pengeluaran tak terduga, bahkan pembayaran ini itu. Ini yang terkadang bisa mempengaruhi usaha kita Pak Juwarno. Sangat mempengaruhi itu ya. Mempengaruhi. Sekarang katakanlah kita pakai uang bank. Jadi fokus saja dulu di satu bank itu. Di satu bank itu ya. Cuman sayangnya kan kita di luar sana itu kan punya target juga gitu Pak Juwarno ya, punya target. Jadi mau ndak mau ya kadang-kadang kita yang jadi sasaran gitu Pak Juwarno. Jadi sasaran. Kalau kita bisa bertahan secara individual gitu Pak No ya, bertahan dalam bentuk tawaran, bidangan gitu, pastinya kita akan aman. Cuman kemudian yang buat kita terpancing untuk melakukan pinjaman yang besar itu ya, karena tawaran bank ya. Itulah yang saya mau bahasakan. Jadi kan suatu lembaga itu juga ingin mengejar target. Jadi di saat satu pelaku usaha itu dia maju apa gitu kan, pasti dia ditawari lebih besar. Dan kita tidak sadar bahwa sungguhnya kita sedang diplesetkan gitu ya. Itu sebenarnya ya, karena yang namanya uang, yang namanya kita diberikan pinjaman. Kan, pasti kita ya siapalah hendak ini matanya gitu. Ya pasti. Ya, yang namanya uang itu sehingga tidak bisa mengendalikan diri secara pribadi. Gitu. Padahal kapasitas usahanya sudah mulai melemah. Bahkan di saat normal pun kita bisa lemah. Ya, di saat normal pun kita bisa lemah. Apalagi di saat lemah. Itu permasalahannya. Ya semoga lah teman-teman yang bisnisnya jalan, ya yang bisnisnya lancar, bisa menahan diri baik secara pribadi maupun keluarga. Karena secara pribadi kita banyak boleh dikatakan tantangan lah Pak No. Terakhir Pak Haji, jadi apa pesan pelungkuh terhadap masyarakat kita di luar sana yang belum terjebak terkait tentang utang piutang yang begitu besar gitu, sehingga mereka bisa bertahan hidup gitu dengan ekonomi yang sudah jalan saat ini. Jangan sampai mereka pengalaman pribadi pelungkuh gitu sama seperti terjadi gitu. Nah gimana kira-kira pesan pelungkuh kepada masyarakat di luar sana? Ya pesan saya Pak No, mudah-mudahan lah jangan terjadi buat saudara-saudara yang lain ya, karena ini sangat sangat menyakitkan baik secara
personal maupun keluarga, secara mental itu sangat menyakitkan, Pak. Mudah-mudahan ini jangan terjadi buat rekan-rekan yang lain. Jadi hindari sesuatu yang tidak menguntungkan lah, Pak. Ya. Jadi fokus pada kerja masing-masing, jangan Anda mau diiming-imingi baik secara keuangan maupun secara fasilitas gitu, janganlah gitu Pak Juwarno, karena ujung-ujungnya kita yang akan merasakannya. Seperti pengalaman saya, Pak andaikan kami bertahan dalam aset pribadi kami, itu senilai utang kami mungkin bernilai deh, Pak. Artinya aset akan bersenilai utang. Senilai gitu kan? utang. Kalau kami bertahan, bersabar gitu, Pak. Oke, itu dulu teman-teman. Jadi tonton terus video ini dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua sehingga kita tidak terjebak dalam iming-iming yang terlalu besar, harapan yang terlalu besar dengan tidak mengukur kemampuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.